Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyertai kita pada hari ini terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 16 ayat 20. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hukum Taurat yang pertama mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu," seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Karena itu, manusia tidak boleh membuat Allah bagi dirinya sendiri yang menyerupai apapun. Apakah itu yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Karena memang itu bukanlah Allah, tapi itu sudah menjadi praktek penyembahan berhala. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita harus tahu bahwa perbuatan sedemikian itu sudah menjadi dosa besar. Dan Tuhan tidak menginginkan hal itu untuk kita lakukan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu. Ia tidak ingin umatnya berpaling dan menyembah ilah lain. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap setia dan percaya kepadanya. Itu sebabnya kita diingatkan untuk tidak membuat Allah lain bagi diri kita. Karena itu tidak mampu menolong kita. Itu yang diingatkan Allah kepada bangsa Israel melalui Yeremia sebagai penyampai pesan Tuhan. Karena memang Tuhan marah kepada umat Israel karena mereka menduakan Tuhan, lebih percaya kepada Allah buatan manusia. Mereka mengira menjadi umat yang percaya kepada ilah lain lebih terjamin keselamatan mereka, lebih bebas melakukan menurut pikiran dan kemauan mereka. Padahal Allah sudah menetapkan perjanjian sejak zaman Musa, di mana tidak boleh ada Allah lain kecuali Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Untuk itu, Sobat Kairos yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tetaplah setia sampai akhir kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia sangat mengasihi kita. Dia menopang kita ketika kita jatuh. Dia menghibur kita ketika kita berduka. Bahkan Tuhan sudah menolong kita melalui Yesus Kristus dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Itulah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi,
hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!